Kan kalau istri kan tadi per istri aja. istri. Kalau satu istri misalkan istrinya 3 ya berarti kali. Oh kali gitu tadi. Iya. Kalau Tapi yang boleh dibawa cuma satu istri satu doang. aja. Ya, kan? Cuman dia biayanya apa jaminannya lebih tinggi. Entah peraturan seperti itu karena apa ya wallahu alam. Cuman itulah jaminan ke kampus. ke kampus. Nah, tapi nanti setelah lulus dikembalikan lagi ke uangnya. Jadi hanya cuma jaminan saja. Nah, nanti dikembalikan lagi. Nah, untuk yang membawa keluarga itu lebih ringan. Hanya 5.000 real. real. 5.000 real. Nah, dihitung bukan per kepala tapi per keluarga. Misalkan yang dibawa keluarganya bapak ibu dua sekaligus ya udah cuma 5.000. Lagi soal biaya kehidupan di Saudi Ya. atau di Madinah khususnya. Hitungan rincinya karena 200 real itu listrik. Nah, kemudian 200 internet udah 400. Sisanya itu untuk biaya 400 real, 450. Air itu, masya Allah. Di sini itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir mahal beli air. Air minum. Tapi ada deket di Perpanda, nggak jauh dari. Nah ini lagi soal biaya kehidupan di Saudi atau di Madinah khususnya. Itu gimana tuh Sat? Mulai dari ya sehari-hari antum lah, atau antum hitungan hari atau bulanan, atau bulanan antum lah pengeluaran untuk biayanya gitu. Untuk biaya hidup kita itu mahasiswa atau yang istiqdam kayak Ana, itu kan kita mahasiswa itu diberi uang saku per bulan 840 real. Insya Allah. Itu kalau untuk hidup berdua sama istri sama anak insya Allah masih cukup, masih tercover. Dan juga mahasiswa itu diberikan bantuan biasanya, bantuan beras, tepung. Anak dikasih tepung tuh masya Allah banyak. Juga ada gula gitu kan. Kadang-kadang juga ada teman yang memberi gitu karena dia kelebihan gitu kan. Nah itu kita dapat subsidi itu gitu. Jadi sebenarnya 840 itu untuk kalau kita untuk cukup insya Allah cukup banget sih. Nah, tapi kalau ya mengejar gaya hidup ya nggak cukup, ya kan? Tapi alhamdulillah cukup, masih cukup. Apalagi daerah antum ini banyak tempat-tempat belanja. Iya, tempat belanja kita nggak perlu harus naik mobil ya kan? Bisa di Kuwaiti aja, kan? Bisa juga di sini serba 5 real ada ya kan? Alhamdulillah. Jadi cuma jalan-jalan aja gitu tadi. Betul. Masya Allah. Jadi untuk biaya hidup ini di Madinah khususnya ya lumayan instan ya. Ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya pas lah. Kalau karena hitung-hitung ya begini, hitungan rincinya. Karena 200 real itu listrik. Nah, kemudian 200 internet. Udah 400. Sisanya itu untuk biaya hidup. 400 real, 450. Nah, kalau kita kadang-kadang anak masih menyisihkan 100 real untuk bikin tabungan darurat gitu kan. Jadi 350 sebulan insya Allah. Oh ya, internet di sini juga udah lumayan mahal ya. Satu bulan tuh 200-an real. Masya Allah. Jadi juga di sini banyak donatur yang memberikan sembako gitu ya. Iya, sembako. Biasanya tuh itu tuh diberikan ke anak UIM ya rata-rata ya. Karena buat pelajar gitu. Buat pelajar selalu ada ini. Kadang-kadang uang 300 yang kita sediakan itu kita masih bisa menyisihkan kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi nanti itu dari UIM tiba-tiba ngasih form. Silakan Google Docs biasanya itu bentuknya. Terus ngisi bantuan, misalkan bantuan sembako gitu. Kadang-kadang nanti bantuan syukoh gitu. Kadang tapi yang paling pasti dapat itu adalah sembako. Sembako itu pasti ada. Tapi kalau yang kayak apa bantuan syukoh tuh jarang ya. Ya, memang ketahui gitu Zat. Ada juga pembagian ayam di Syukhudar atau di pasar sentral Madinah. Itu satu box gitu ya buat satu keluarga. Box 10 kilo. Nah, itu dia Zat. Itu buat satu keluarga itu 1 bulan lebih kita tapi kita itu di situ mengharuskan untuk 1 bulan habis. Ya kan? Karena apa ya ibaratnya dia itu sudah mau udah mau habis masa berlakunya ayam itu. Tapi masih layak makan. Ya. Terus juga satu lagi air itu, masya Allah. Di sini itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir mahal beli air. Air minum. Tapi ada deket di Perpanda, nggak jauh dari. Perpanda ada juga di ini Sari atau di dekat Roboh. Nah, dekat Roboh itu ada air minum gratis. Masya Allah. Kita bebas mengambil berapapun tiap hari. Bahkan ngisinya itu orang pertama kali ke sana ngisinya tuh kayak ngisi 2
buat pom bensin itu. Keran itu ya, bukan? Enggak, pom bensin kalau yang di belakang Hiperpanda tuh. Keren banget. Nanti lah Dwi mungkin itu vlog berikutnya ya. Kita buat vlog lagi ngisi air gratis. Jadi 1 galon di sini tuh harganya sekitar 6 real. 6 real lah. Itu Masya Allah. Jadi dapat lebih berapa ya? 25.000. 5.000. Jadi bisa mengirit. Kita isi 5 galon atau 10 galon gratis. Nanti kita kesananya naik mobil bareng gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sih untuk biaya hidup di sini kalau mencari cukup alhamdulillah cukup. Kalau untuk mengajar ya gaya hidup ya, agak susah itu. Alhamdulillah. Apalagi pelajar ya, Masya Allah. Salah satu yang diutamakan adalah pelajar emang. Iya. Kita anak sendiri saja teman-teman yang mungkin pakai visa bebas atau pekerja itu jarang saat kayak gitu ada bantuan sembako, ada bantuan ayam gratis di itu emang syaratnya teman jamnya lah yang atau yang paling ngerti soalnya mahasiswa yang dapat info duluan selalu mahasiswa yang diutamakan sebenarnya. Masya Allah. Mungkin kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan ke kita, insya Allah di lain kesempatan insya Allah kita akan bahas lagi. Bisa komen-komen di bawah ya. Komen untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga videonya bermanfaat. Semoga Allah memudahkan sahabat semuanya yang berkeinginan belajar di kota Madinah ataupun di kota Mekah. Ini lagi Ustaz. Teman-teman kita di Indonesia itu banyak yang minat atau peminatnya di kampus Universitas Islam Madinah atau di Mekah Ummul Qura Ustaz. Jadi padahal di Madinah ada 2 kampus juga, dan khususnya di Arab Saudi itu banyak kampus-kampus yang memberikan peluang menerima mahasiswa dari Indonesia. Betul. Bahkan banyak kekurangan mahasiswa dari Indonesia. Betul. Banyak teman-teman kita itu targetnya hanya di UIN atau Madinah dan di Ummul Qura. Nah ini saran antum gimana tuh Zat buat teman-teman kita supaya di Indonesia? Jadi gini, pertama kita harus update informasi. Setidaknya sebenarnya universitas di Saudi itu tidak hanya Universitas Islam Madinah atau Ummul Qura. Di samping Universitas Islam Madinah, sampingnya banget itu ada Universitas Thayyibah namanya. Itu universitas jauh lebih besar ya kan dibandingkan UIM. Ya. Karena dia baru universitas yang lumayan baru gitu, baru pembangunan segala macam, tapi gede banget. Nah, ke beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 11 itu masih dibuka pendaftaran. Kalau saat ini udah ditutup ya. Nah, jadi itu dibuka pendaftarannya. Kita bisa mengajukan ke situ. Harusnya jangan kalau mau tes jangan cuma Universitas Islam Madinah, Thayyibah juga. Dan insya Allah peluangnya juga masih besar insya Allah. Dan Ana beberapa kali itu pernah bertemu dengan mahasiswa Universitas Thayyibah ya. Walaupun nggak banyak, ada berapa orang ya? Ada 4-5 orang. Cuman itu peluangnya masih banyak, masih besar sekali. Insya Allah bagi teman-teman nanti yang pengen mendaftar di Madinah atau kuliah di luar negeri, jangan berputus asa misalkan tidak lolos di Universitas Madinah, bisa mencoba di Thayyibah atau coba dua-duanya sekaligus ya kan. Mana yang lulus diambil insya Allah. Dan dua-duanya insya Allah di Madinah gitu. Ya kan? Karena Madinah itu masya Allah ya, tempatnya enak, sejuk, ya kan? Orangnya juga lembut-lembut ya kan. Terus lingkungannya enak, buat tempat tinggal tuh hati kita nyaman sih, nyaman sekali. Sedikit tambahan dari saya, yaitu buat teman-teman semuanya, targetkan yang penting lolos di salah satu kampus di Arab Saudi gitu saja. Karena mungkin keterima di Riyadh atau di Qasim atau di Jeddah dan di Taif, banyak kampus-kampus yang membuka peluang buat mahasiswa dari Indonesia gitu. Iya. Ada di Taif juga. Taif lebih keren lagi. Taif itu Ana pernah waktu itu sempat berbincang-bincang ya teman-teman. Katanya di Taif itu kalau makan siang dianterin. Terus wifi-nya sampai depan kamar. Tapi UIM sekarang juga nggak mau kalah. Oh iya, UIM ada wifi-nya. Wifi-nya 5G sekarang Mas, kalau dipasang. Karena sekarang kan belajar online ya, jauh
segala macam kan. Kalau dulu kita harus keluar kamar baru dapat sinyal wifi. Sekarang di kamar bisa dapat dan kenceng 5G, masya Allah luar biasa. Nah, kalau di Taif dulu dari awal sudah kita nggak perlu keluar kamar. Setiap kamar itu 2 orang ya kan, kemudian kamar mandi di dalam, makanan dianterin, luar biasa. Karena di sana minoritas sedikit, talibnya itu sedikit, talib minah itu sedikit, makanya khidmahnya luar biasa. Dan masih banyak peluang untuk keterima di sana. Betul. Dan ini yang paling peluang lumayan besar itu di Thayyibah. Walaupun memang Thayyibah di Madinah juga. Di Madinah juga. Samping kampus. Tapi ya insya Allah dicoba aja, mudah-mudahan menghasilkan nilai yang baik atau menghasilkan hasil yang maksimal gitu kan. Dan juga di Thayyibah itu buat akhwat juga bisa. Iya, bisa. Tapi ya, salah satunya syaratnya ada mahramnya, harus ada mahram. Gitu. Yang intinya kita targetkan keterima di salah satu kampus di Arab Saudi. Misalnya kita keterima di Qasim ataupun di Riyadh. Nah, setidaknya itu dekat dari kota Haramain gitu saja. Madinah, kita bisa kalau libur bisa berziarah ke Madinah ataupun ke Mekah gitu saja. Jadi buat sahabat semuanya, kemungkinan kalau di Madinah sahabat juga coba daftar, dan di Mekah juga pokoknya intinya daftar semua saja. Kita mau keterima di mana, yang penting salah satu kampus di Arab Saudi. Dan fasilitasnya, beasiswanya masya Allah, beasiswa full, pulang pergi dikasih tiket gratis, tempat mukafaah, belajarnya masya Allah nyaman, kita dapat ilmu yang bukan kaleng-kaleng lah sekarang ya, atau ya ilmunya yang kualitasnya masya Allah, masyayikh yang mengajar, kemudian ala nahjis salafis saleh ya kan, insya Allah mereka di atas yang benar gitu kan. Alhamdulillah. Itu anak dulu kalau disuruh milih ya, anak pribadi ini dari jawaban anak pribadi ya, bukan semua orang punya perspektif, punya jawabannya masing-masing. Kalau anak pribadi, ketika disuruh milih kuliah di Madinah atau di Mesir atau Sudan atau yang lain, Yaman gitu ya, atau Yaman gitu kan, dan semuanya sama-sama beasiswa, tetap anak memilih Madinah. Masya Allah. Kenapa? Anak rasa lebih nyaman di sini, lebih enak juga di sini karena dia beasiswanya dia nggak kaleng-kaleng gitu kan. Kemudian ilmunya juga nggak bisa dikatakan inilah, nggak bisa dikatakan apa ya, kaleng-kaleng juga, luar biasa insya Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Intinya cobalah semua jalan, ada di Thayyibah, ada di Universitas Madinah, ada di Ummul Qura, ada di Taif, ada di Qasim, ya kan? King Abdul Aziz Jeddah. Nah, coba semua, yang mana yang berhasil ambil. Ya kan? Dan itu hasil terbaik dari Allah. Hasil terbaik dari Allah. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Dan ada lagi yang non formal saja. Iya. Ma'had Haram ada yang non formal itu. Jadi dia harus sedikit berjuang namanya thalabul ilmi kan, harus berjuang ya kan, tidak ada yang leha-leha gitu kan. Ma'had Haram itu belajarnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, si Dwi ini dia kan sekarang berusaha mencoba untuk masuk Masjidil Haram, Ma'had Haram. Dan insya Allah kita bahas di lain kesempatan untuk Ma'had Haram atau yang belajar di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Ini di sana ada program SMP, SMA, dan program SMP-nya. Dan kedepannya juga ada katanya mau ditambah belajar S2-nya. Masya Allah. Itu belajarnya benar-benar di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mulai jam, kalau normal saja jam 8 sampai sebelum zuhur. Itu Masya Allah kayak halakoh gitu kan, syai'nya di depan. Dan di Masjidil Haram kayak gitu juga. Jadi ada SMP buat anak-anak, ada SMP buat dewasa gitu saja. Dan itu Masya Allah SMP-nya aja udah ajib lah. Dan tempatnya kita belajar itu langsung di Masjidil Haram ya, yang salah satu keutamaan belajar langsung di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan bersama teman kita Ma'had Haram insya Allah. Sekian aja dari kami, semoga Allah memudahkan sahabat semuanya dan melancarkan sahabat semuanya yang berkeinginan belajar di Madinah ataupun di
Mekah dan khususnya di Arab Saudi. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan urusan sahabat semuanya, dan semoga keterima di salah satu kampus di Arab Saudi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.